Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI renungan hari ini menyambut Natal. Kita akan siapkan hati kita, dan saat ini akan saya angkat satu tema renungan, Natal. Hadiah terbesar yang tidak ternilai harganya. Natal, hadiah terbesar yang tidak ternilai harganya. Selamat mengikuti. Saudara, mengapa memilih tema ini? Begini, saudara. Natal adalah peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat, dan Mesias Yesus Kristus hadir untuk menolong manusia supaya memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Ini hadiah terbesar karena sebelumnya orang diajari melalui para nabi bahwa untuk selamat harus mengikuti syariat-syariat Taurat, hukum Taurat, syariat agama, dan kalau mengikuti dengan baik maka ada kemungkinan akan bisa menerima anugerah keselamatan. Tapi prakteknya dalam hidup umat Tuhan terungkap bahwa selalu saja gagal. Bahkan pada zaman Nabi Musa, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, maka Harun, Miriam, dan tokoh-tokoh lain bersama dengan umat Tuhan, mereka malah menyembah patung lembu emas. Jadi selalu gagal. Maka kalau orang mau selamat, satu-satunya cara adalah datang pada sumber keselamatan, yaitu Tuhan. Dan Tuhan karuniakan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya angkat satu tema sekarang, yaitu Natal, yang disebut sebagai anugerah, hadiah terbesar yang tidak ternilai harganya. Mari kita buka bersama di dalam kitab suci ini. Injil Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44 dikatakan demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saya ulang baca. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat 44. Saudara, ungkapan kerajaan surga adalah ungkapan keselamatan. Karena kerajaan surga yang merajai adalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberi sumber keselamatan. Orang yang menemukan keselamatan, maka dikatakan di situ sukacita. Dan orang yang menemukan keselamatan, maka dikatakan di situ dia menjual harta miliknya, lalu dia membeli ladang itu. Dengan kata lain, dia korbankan apa yang dia punya untuk memperoleh ini. Apa hubungannya dengan Natal? Bapak Ibu, saya beritahu. Natal begitu tegas mengungkap tentang keselamatan. Dan ketika malaikat datang dengan itu gembala yang di padang Efrata, dikatakan, jangan takut, hari ini aku memberitakan sukacita besar. Juru selamat dunia telah lahir, dan seterusnya. Jadi, Natal adalah anugerah.
Tentu ini bagi yang beriman. Bagi yang beriman bahwa keselamatan di dalam Tuhan. Bagi yang beriman bahwa Yesus adalah Mesias. Bagi yang beriman bahwa dia mau untuk bertobat dan terima Yesus. Bagi yang beriman di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mengajak, mari kita masuk pada kelompok orang yang beriman. Mari kita sambut Natal dengan hati sukacita. Bukan dengan pakaian baru, bukan dengan makanan-makanan yang enak, minuman yang seger, tapi dengan pertobatan. Kenapa? Karena justru Natal menjadi momentum yang tepat untuk kita datang dalam pertobatan. Tema Natal tahun ini mengajak kita untuk menghayati Natal dan merefleksikan pada sesama, di mana kita bersaudara dengan orang-orang di sekitar kita, di mana kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, di mana kita harus memperhatikan dengan nyata terhadap orang-orang sekitar kita yang sedang terkena bencana, yang sedang masih sakit penyakit, yang sedang kesepian, yang sedang ada pergumulan, kesulitan, dan persoalan. Dan kita diundang. Semangat Natal justru memupuk persaudaraan. Natal berarti hadiah dari Tuhan yang luar biasa, dan kita tanggapi dengan sukacita dan kita refleksikan dalam kehidupan nyata. Dengan cara ini berarti Natal bukan hanya untuk diri sendiri. Dengan cara ini berarti Natal juga untuk orang di sekitar kita yang kita tolong. Saudara, jika ini dilakukan, maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Saya mengajak, mari satukan hati, hadiah terindah yang sangat besar maknanya, keselamatan. Mari ditanggapi, dan seperti perumpamaan Matius 13 ayat 44, di mana orang menemukan harta terpendam, lalu dia pendam lagi, kemudian dia menjual harta miliknya dan dia beli. Artinya apa? Dia upaya, dia terima itu keselamatan dengan pengorbanan. Saudara dan saya lakukan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon, berkatilah kami untuk memiliki semangat menyambut Natal dengan sukacita, pengorbanan dan kesungguhan dalam pertobatan, dan lebih dari itu, ajari kami untuk menghayati Natal sebagai hadiah terbesar yang tak ternilai harganya, sehingga kami sukacita dan merefleksikan dalam kehidupan ke orang-orang di sekitar kami. Kami harus berbuat cinta kasih kepada sesama di sekitar kami. Roh Kudus bimbinglah dan tolonglah kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.